Rasulullah Muhammad ibn Abdullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyikal karim wa rasulikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kita nggak jawab Pak Ustaz Fajar. Melanjutkan tausiahnya. Kita Menambah. santai. Menambah. Enjoy. Bahwa dalam Quran misalnya ayat tentang kematian itu yang paling populer kullu nafsin za'iqatul maut. Tapi ada ayat yang lain juga yang mungkin jarang kita baca. Ada yang menyebut dalam suratnya saya lupa, tapi insya Allah lafadznya mudah-mudahan tidak keliru. Ada kalimat dalam Al-Quran walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi setiap umat itu punya batas waktu. Jadi ajal itu batas waktu. Gitu. Kalau sampai pada batas waktunya, la yastakhiruna sa'atan. Tidak ada seorang pun yang bisa mengakhirkan, minta diakhirkan. Ijroil kurang kan CS, mau mundur seketik lah gitu lah. Kalau berdasarkan keterangan ayat itu tidak bisa. Gitu. Wala yastaqdimun, dan juga tidak bisa minta disegerakan. Jadi orang yang katakanlah berusaha bunuh diri, pengen cepat mati, itu pekerjaan yang sia-sia. Kalau belum waktunya ya nggak bakal nyampe juga. Bahwa pernah ada setidaknya 2 kisah populer terkait dengan dialog Ijroil gitu loh, malaikat maut dengan salah satunya dengan Nabiullah Ibrahim. Itu pun katakanlah meminta semacam penangguhan. Jadi satu dalam kisah singkatnya, Ijroil datang ke Nabiullah Ibrahim, langsung datang, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Rek naon ka dieu? Jatah usiamu sudah habis di dunia. Kata Allah, kamu waktunya meninggal. Nah, Ibrahim nego, Nabiullah Ibrahim nego. Bahasanya mah minta, bisa nggak sih dimundurin? Tapi dengan bahasa begini. Ya Ijroil, kamu kan tahu saya ini Khalilullah, kekasih Allah. Tolong sampaikan pada Allah, kekasih mana yang mau mencabut nyawa kekasihnya, gitu. Ya kan Pak Epul pernah boga ke Bogor Pak Epulnya, banyak bakal ke Bogor narik cabut nyawa, nah kan gitu, kan enggak kan gitu. Cek malaikat satu tugas, tapi jawaban kalimat dari Nabi Ibrahim pun betul. Nabi Ibrahim itu kekasih Allah. Terus kekasih mana yang pengen mencabut nyawa kekasihnya? Tapi ini tugas, kata Nabi Ibrahim, udah sampaikan dulu ke Gusti Allah. Sampaikan kembali ke Gusti Allah, disampaikan. Cek Gusti Allah disampaikan baik. Sampaikan sama Ibrahim, kekasih mana yang tidak mau bertemu dengan kekasihnya. Artinya, ketetapannya pasti. Bahkan untuk Nabi yang tingkatannya masuk kategori ulul azmi, Nabi Ibrahim tidak bisa nego untuk umur. Bahwa ada dialog, iya betul itu. Mungkin satu lagi yang dialognya yang paling terkenal Umar bin Khattab gitu, yang membentak malaikat Ijroil gitu. Itu pun ada, tapi tidak sampai memundurkan atau memajukan waktu ajalnya gitu. Yang istilahnya bercandaannya Sayyidina Ali gitu, berarti sama Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali teh, kan dari 4 sahabat utama ini punya karakter yang berbeda-beda. Itu kurang lebih ya kayak ustadz-ustadznya Ali kelas lah, karakternya beda-beda lah. Ada karakter orangnya Medan gitu lah. Yang kalau ceramah itu mengguncang aras. Ada yang kalau ceramahnya itu saking sahdunya sampai bikin marmer Ali kelas itu begitu apa namanya, dingin sampai pulas. Itu kan karakteristik seperti itu ya kan. Karakteristik Ali ini kan karakteristik yang cenderung lebih tenang dibanding Umar yang meluap-meluap. Ali itu sampai ada kesempatan, ada yang bab yang namanya kasyaf, kalau saya data ya, mohon dikoreksi kalau salah. Ada kasyaf ya, dan penglihatan yang Allah berikan terhadap golongan orang-orang tertentu. Ali itu pengen tahu, iya Umar heras-heras teuing sih orangnya, keras gitu pembawaannya gitu, bukan hatinya tapi pembawaannya keras. Kira-kira kalau dalam sakaratul maut kayak gimana sih? Saya mau tahu gitu. Ya Ali ya, qadarullah diberikan kemampuan oleh Allah untuk melihat proses sakaratul mautnya. Itu malaikat begitu datang ke Umar,
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Saya Ijrail. Terus mau ngapain? Mau nyabut nyawa. Ya udah cabut. Nah, itulah Umar gitu. Itu pun tidak sampai ada negosiasi untuk waktu. Jadi mungkin dari keterangan itu sepertinya gitu. Mohon sejauh yang kami tahu tidak ada negosiasi masalah umur, entah maju entah mundur. Dalilnya jelas, walikuli umatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kemudian tadi ini jawabannya Pak Ustadz Fajar ya. Mohon maaf Pak Ustadz Khairin punten gitu. Sejauh yang kami tahu itu gitu. Kemudian bahwa kita itu punya batas waktu. Yang jadi pertanyaan adalah sejauh mana perbekalan kita saat batas waktu kita datang. Sudah seyakin apa kita punya bekal yang cukup bagus. Gitu. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Fajar disebutkan ayatnya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di situ ada setidaknya ada dua kata kunci gitu loh. Liyabluwakum sebagai ujian ayyukum ahsanu amala, amalan yang terbaik. Jadi bukan amalan yang ala kadarnya, bukan amalan yang biasa-biasa saja. Jadi kalau berdasarkan ayat yang dibacakan tadi, kita tuh nggak diajarkan oleh Nabi, nggak diajarkan oleh siapapun yang apa sih istilahnya sakit itu guys uyuhan gitu, sepertinya gitu kalau merujuk pada itu. Jadi kita tuh diminta untuk terus mengevaluasi diri, diminta untuk mempersiapkan bekal dengan bekal yang terbaik. Gitu. Bahkan bapak-bapak yang rutin membaca Yasin mungkin bisa sedikit merenungkan dalam surat Yasin di ayat yang ke-65 kalau tidak salah disebut di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ayatnya semua insyaallah hafal. Cuma isinya itu mungkin yang harus jadi bahan renungan kita. Kata Allah akan ada sampai pada suatu hari di mana mulut kita dikunci. Ya kan kasarnya orang di dunia mah apa namanya? Bisa membela diri, bisa beralasan, bisa banyak apa istilahnya bersilat lidah gitu dengan mulut. Tapi dalam ayat disebutkan akan ada satu hari yang mulutmu itu dikunci. Tanganmu yang berbicara, tanganmu yang berbicara dan kaki yang menjadi saksinya. Nah, jadi ya kita introspeksi, jangan-jangan gitu, jangan-jangan. Sekarang di dunia kita masih bisa mungkin berbohong, mungkin masih bisa membela diri. Nah, bagaimana saat ajal gitu kita dalam kondisi takjiah, suatu waktu kita pasti akan sampai pada ajalnya, yang ajal itu tidak bisa dimundur-mundurkan, sementara mungkin perbekalan kita belum cukup dalam pandangan Allah gitu, dalam amalan bekal yang terbaik. Bekalnya fa inna khairaz zadi taqwa, bahwa bekal yang terbaik itu takwa gitu. Bahkan nanti saat amalan kita dianggap tidak cukup baik menurut pandangan Allah, bagaimana persaksian kita, bagaimana tangan kaki kita akan menjadikan saksi, akan menjadi penolong bagi kita semua gitu. Jadi kita sama-sama muhasabah gitu, kualitas sholat kita seperti apa, kualitas amalah-amalah kita yang ya setidaknya amalah-amalah yang utama seperti apa gitu. Usia kita sekarang sudah berapa, yang meninggal gitu, kalau kita ingat satu gang ini saja yang meninggal dalam keadaan sepuh sudah ada, yang meninggal dalam keadaan masih ABG juga ada. Ternyata umur tidak kenal usia, cuma masalahnya kita sudah siap membekalnya. Itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.